Ini merupakan sebuah konten audio dan akan lebih nyaman jika kamu menggunakan headset atau earphone-mu. Namun, jika kamu tidak nyaman, maka tidak usah, karena aku tidak ingin mengusik kenyamananmu hanya demi kebahagiaanku. Semua ada alasannya. Ketika kita melihat hujan yang turun, kita tidak bertanya mengapa hal itu terjadi. Pun begitu kita melihat daun yang berguguran, kita juga tidak lantas bertanya mengapa hal itu terjadi. Namun tiba-tiba saja ketika kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai, kita bertanya mengapa hal ini terjadi? Kenapa ini terjadi kepadaku? Atau mungkin, kenapa harus aku yang mengalami ini? Sederetan pertanyaan kita lontarkan entah kepada siapa. Tentunya kepada yang menciptakan masalah, kan? Pertanyaan ini tidak mendapatkan jawaban pada saat itu juga, melainkan dia butuh waktu untuk memberikan penjelasan. Jika kita memahami sesuatu hal yang terjadi dengan baik, maka kita akan mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi. Jika kita langsung mengetahui setiap alasan, maka kita akan kehilangan momen tentang pendewasaan diri, berpikir lebih jernih, atau dalam menelaah yang namanya hikmah suatu peristiwa. Pernah gak sih kecewa dengan hal yang terjadi ke kamu? Misalnya gagal masuk PTN favorit, gagal mencapai goals kamu, tidak mampu seperti orang lain, merasa buruk dalam segala hal, bahkan merasa kecewa dengan kehidupan yang sedang kamu jalani. Kemudian kamu mengira Tuhan membencimu. Lalu kemudian di hari-hari berikutnya, kamu menemukan alasan bahwa hal yang terjadi itu adalah berkat kasih sayang Tuhan kepadamu. Jadi memang sebenarnya kita tidak akan tahu alasan terjadinya sesuatu sebelum waktu dan kesabaran membersamai hikmah yang berdampak baik untuk kehidupan kita. Setelah semua kejadian berlalu, dan jawabannya telah kamu temukan. Biasanya kamu memiliki dua pilihan jawaban, antara berterima kasih atau malah menyesali. Menyesali karena kamu tidak tahu dari awal, atau berterima kasih karena mengetahuinya pada saat yang tepat. Biasanya kamu yang mana? Kalau aku banyak berterima kasih. Karena terkadang kita tidak butuh alasan saat itu juga, sampai sesuatu itu memberikan dampak untuk kehidupan kita. Pada akhirnya ada yang bisa kita ketahui, ada yang tidak. Untuk kekecewaan yang pernah terjadi, mungkin akan sakit saat itu saja, bukan untuk selamanya. Melainkan akan memberikan kelegaan yang luar biasa untukmu. Syukurlah tidak terjadi. Atau beruntungnya aku terhindar dari itu. Jika dimaknai lebih baik, akan banyak hal yang menguntungkan kita di masa mendatang. Contohnya, jika salah satu impianmu gagal, kamu akan kecewa saat itu juga, kan? Atau mungkin membenci Tuhan dan mengutuk keadaan. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, ketika terpaksa menjalani sesuatu yang bukan pilihanmu, tapi ternyata siapa sangka hal yang kamu benci itu justru bentuk skenario terindah miliknya untukmu. Saat kamu sudah berada di titik ini, aku yakin kamu tidak akan gampang kecewa lagi untuk hal yang memang seharusnya terjadi kepadamu. Apa yang terjadi dan tidak, maka itulah yang terbaik.
Tuhan lebih tahu sedangkan kamu tidak. Maka kamu tidak perlu bersikap paling memahami diri, padahal nyatanya tidak. Kamu tidak perlu kecewa berlama-lama ya.